Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang penjualan konsinyasi. Bersama saya Budi Upayarto. Apa itu konsinyasi atau penjualan konsinyasi? Ia merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan kontribusi tertentu atau berupa komisi. Jadi ada dua pihak dalam hal ini, ada yang memiliki barang kemudian menitipkan untuk dijual dan ada yang menerima barang dan dia akan menerima komisi dari hasil penjualannya. Dan biasanya barang konsinyasi yang tidak terjual itu dikembalikan. Ini contoh-contoh biasanya toko-toko atau barang-barang yang suka dijual secara konsinyasi. Ada buku pelajaran atau buku-buku yang lain ya. Ada sepatu, ada kue-kue, ada tas, ada pakaian. Dan biasanya nanti kalau kita beli di sebuah toko dengan swalayan misalnya, ada barang-barang item tertentu yang kita harus buat bond dulu. Jadi tidak bisa langsung ambil barang kemudian bayar di kasir. Tapi untuk barang-barang konsinyasi ini biasanya kita akan diminta untuk membuat bond penjualannya dulu. Nah biasanya ini adalah barang-barang yang dijual secara konsinyasi. Nah ini contoh misalnya. Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Tadi sudah sedikit disinggung ya. Yang pertama adalah pemilik barang atau biasa disebut dengan konsignor, adalah orang yang menyerahkan barang atau disebut juga dengan pengamanat. Barangnya dia kirim ya ke penerima barang pihak kedua atau biasa disebut juga dengan consignee, adalah pihak yang menerima barang atau yang disebut dengan juga komisioner karena pihak ini yang akan menerima komisi atas barang yang dijualnya. Apa sih keuntungan konsinyasi bagi kedua belah pihak? Kalau bagi pemilik atau konsinyur, dia biasanya bisa memperluas pemasaran dari barang yang dijual. Kenapa? Karena dengan biaya yang lebih murah tanpa harus buka toko, dengan biaya investasi yang tidak sedikit ya tentu saja, tapi hanya dengan cukup menitipkan barang, barang-barang yang dia miliki bisa dipasarkan lebih luas. Dan juga dengan pemasaran yang lebih luas ini, kalau menggunakan konsep konsinyasi, harga jualnya akan bisa lebih dikendalikan oleh pemilik karena nanti ada perjanjian biasanya berapa harga jual yang ditetapkan untuk dilepas ke konsumen. Kalau bagi komisioner atau penerima barang atau konsignee, keuntungan yang dia peroleh adalah risiko tertentu dapat dihindari seperti rugi, kerusakan fisik, dan fluktuasi harga. Karena barangnya tidak dia beli secara putus ya, tapi dia hanya menerima barang untuk dijualkan. Dan barang-barang yang tersisa atau yang rusak itu bisa dikembalikan. Tentu saja hal itu tidak memerlukan modal yang besar ya untuk menambah keuntungan ya, bagi konsignee. Dia tidak harus mengeluarkan modal yang lebih besar, tapi keuntungan bisa terus diperoleh. Sebelum kita lanjut ke bagaimana akuntansi dari penjualan konsinyasi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama bahwa karena dia sifatnya penitipan, kepemilikan penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan kepindahan hak milik. Nah, itu harus dicatat karena nanti konsekuensi dalam penjurnalannya ya. Komisioner lebih berfungsi sebagai perantara yang menjualkan barang milik konsinyur. Kepemilikan akan berakhir pada saat barang terjual.
Yang kedua, persediaan barang ini karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan, maka tidak boleh diperlakukan sebagai persediaan oleh pihak konsaini atau penerima barang atau yang menerima titipan, karena hak milik atas barang masih berada pada konsignor, sehingga dilaporkan sebagai persediaan itu hanya oleh pihak konsignor. Yang ketiga, terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam perjualan konsinyasi ini tentu saja ada perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban konsignor maupun konsignee, seperti bagaimana syarat pembayaran, bagaimana biaya yang terjadi, siapa yang menanggung, kemudian jangka waktu laporan yang harus disajikan, dan seterusnya. Adapun yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan tanggung jawab. Pihak konsignor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan barang-barang konsinyasi, biasanya seperti itu, sejak sampai pengiriman sampai dengan barang yang bersangkutan dapat dijual oleh konsignee, kecuali ditetapkan lain. Misalnya ada barang-barang biaya-biaya tertentu itu tidak ditanggung oleh konsignor, tapi tetap oleh konsignee. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana akuntansi konsinyasi ini, baik oleh konsignor maupun konsignee. Ada metode pencatatan, dua metode untuk konsinyasi ini, baik oleh konsignor maupun konsignee. Yang pertama adalah metode laba terpisah, artinya metode ini memisahkan pencatatan laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dari laba rugi penjualan reguler yang sudah biasa dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Sehingga nanti akan memunculkan akun tersendiri. Yang kedua, metode laba tidak terpisah, artinya transaksi penjualannya dalam pengakuan laba rugi itu tidak dipisahkan dari penjualan reguler, ya, seperti itu. Jadi tidak banyak muncul akun baru, jadi masuk dengan akun yang sudah digunakan dalam transaksi penjualannya. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana akuntansi konsignor ini dengan metode laba terpisah. Ada beberapa transaksi yang biasanya muncul, yaitu pengiriman barang, pembayaran biaya angkut, kemudian menerima laporan, kemudian menerima pembayaran kas. Ini untuk yang laba terpisah ada akun baru, consignment out, ya, sebagai yang menitipkan barang, berarti barang dia keluar. Ini adalah nanti nama penerima barang. Ini mengurangi dari persediaan inventory yang ada. Kalau bayar biaya-biaya baik angkut ataupun yang lain, ya, maka dicatatnya sebagai consignment out, di debit, dianggap sebagai beban, ya, pada cash atau utang kalau kredit. Kemudian kalau menerima laporan, ini akan mencatat piutang dari komisioner atau dari konsignee. Kemudian ini mencatat consignment out yang dianggap sebagai expense dan consignment out yang dicatat sebagai penjualan. Ini untuk menerima pembayaran di komisioner, ya, cash di debit dan piutangnya di kredit. Adapun untuk metode laba tidak terpisah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, tidak ada akun baru tapi masuk ke akun yang sudah biasa digunakan. Ketika bayar biaya angkut, ya, transportation out, ya, pada cash. Ketika menerima laporan, yang perlu diperhatikan mungkin di sini ada tetap piutang, kemudian biaya komisi, kemudian cash, ini dipisah jurnalnya, kemudian mengakui dari harga pokok penjualannya, ya, terhadap inventory yang berkurang, kemudian nerima cash, ini hampir sama, yang penting piutangnya kemudian dilunasi, diterima cash. Sekarang untuk konsignee atau komisioner, ya, dalam hal ini pihak yang menerima titipan barang. Di sini ada beberapa
juga transaksi, misalnya membayar biaya baik angkut, perakitan ataupun misalnya iklan, maka dicatatnya debitnya consignment in. Kalau yang tadi yang consignor itu out. Nah, ini sebagai yang menerima barang consignment in. Kemudian di sini adalah nama konsignornya. Kalau dibayar tunai berarti kreditnya cash. Kemudian ketika menjual barang konsinyasi, cash pada consignment in, nama konsignornya siapa. Di sini posisinya sebagai pendapatan. Kalau yang tadi di sini sebagai beban, yang di awal, yang kedua ini sebagai pendapatan, tapi akun yang digunakan sama-sama menggunakan consignment in. Kemudian ketika mengirimkan laporan, ya consignment in pada consignment payable. Jadi utang yang harus diserahkan kepada konsinyor ya dalam menunaikan hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya itu berapa yang terhutang. Juga termasuk sudah dikurangi dengan pendapatan komisinya. Jadi ini juga dicatat ke consignment in ya. Terakhir kemudian membayarkan utang yang sudah diakui di sebelumnya. Tentu saja kreditnya cash. Nah sekarang kalau misalnya metode laba tidak terpisah, masih di sisi consignee, untuk tadi yang bayar biaya-biaya, di sini langsung dicatat sebagai consignment payable. Nah bedanya di sini. Jadi nanti mengurangi utang yang harus dibayarkan. Ini sebagai cara untuk mengakui beban yang akan ditanggung oleh konsignor. Ya. Kemudian ketika menjual barang, biasa jurnalnya cash pada sales. Kemudian ketika untuk pengakuan berapa komisinya ini dilakukan secara tidak langsung. Kalau perusahaan itu tiap kali jual pasti beli, maka dianggap selisih komisi itu adalah purchase. Ya. Selisih harga jual dengan komisi itu dianggap sebagai purchase. Maka kreditnya sebagai consignment payable. Ya. Kewajiban yang harus ditunaikan kepada konsignor. Terakhir, ketika memberikan pembayaran sebagai pelunasan consignment payable pada cash. Nah, itulah beberapa panduan untuk melakukan pencatatan akuntansi terhadap transaksi konsinyasi. Sekarang kita lihat bagaimana contohnya. Di sini terdapat data dari sebuah perusahaan, misalnya PT Bahagia, pada awal tahun 2019. Perusahaan ini mengadakan perjanjian konsinyasi dengan Toko Gembira, di mana isinya adalah PT Bahagia akan menitipkan barang elektronik, misalnya Magicom, ke Toko Gembira. Kemudian Toko Gembira berhak atas komisi 20%, dan semua biaya ditanggung oleh konsinyor. Dan Toko Gembira harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Nah, di sini terdapat transaksi-transaksi terkait dengan penjualan konsinyasi ini selama tahun 2019, di mana PT Bahagia mengirimkan 100 unit ya, barang elektronik berupa Magicom ke Toko Gembira, dan Toko Gembira menjualnya harus dengan harga 350.000. Kemudian harga pokok bagi PT Bahagia ya, terhadap barang elektroniknya itu adalah 150.000. Kemudian PT Bahagia membayar biaya angkut untuk mengirimkan Magicom ini ke Toko Gembira sebesar 1.750.000. Kemudian Toko Gembira menerima kiriman Magicom dari PT Bahagia. Ini tentu saja sebagai timbal balik dari pengiriman PT Bahagia, maka Toko Gembira akan menerima kiriman tersebut. Kemudian Toko Gembira membayar biaya promosi khusus untuk Magicom. Ini mungkin dari isi perjanjiannya, di mana Toko Gembira akan melakukan promosi sebesar 2.500.000. Dan ini tentu akan ditanggung biayanya nanti ditagihkan ke PT Bahagia. Kemudian Toko Gembira berhasil menjual keseluruhan barang dagangan secara tunai. Jadi 100 unitnya terjual semua, dan Toko Gembira mengirimkan hasil penjualan tersebut ke PT Bahagia.
Terakhir, toko gembira mengirimkan kas yang menjadi tanggung jawabnya hasil penjualan itu ke PT Bahagia. Nah, lalu bagaimana perlakuan akuntansi yang harus dibuat baik oleh PT Bahagia sebagai konsinyur dan toko gembira sebagai konsignee? Mari kita lihat. Yang pertama, kita menggunakan metode laba terpisah dulu. Untuk memudahkan penulisan di sini sengaja dalam jutaan rupiah karena sangat keterbatasan tempat ya. Yang pertama adalah pengiriman barang konsinyasi. Konsinyur PT Bahagia akan mencatat consignment out. Ya, di sini saya singkat saja untuk memudahkan GBR sebagai toko gembira. Kemudian merchandise inventory-nya berkurang. Senilai harga pokok 100 unit dikali dengan 150.000. Pengiriman ini tidak dicatat no entry oleh konsignee walaupun barangnya sampai, karena sesuai dengan konsep di awal, konsinyasi ini tidak memindahkan kepemilikan dari barang dagangan, hanya nitip saja. Maka konsignee tidak boleh melaporkan ya, barang dagangan itu, maka dalam ini dia tidak catat. Kemudian konsinyur bayar biaya angkut akan dicatat sebagai consignment out. Pengiriman ke toko gembira cash 1,75 ya. Dan di konsignee tidak ada pencatatan karena tidak ada kaitannya dengan keuangan konsignee. Ini hanya berurusan dengan kepentingan konsinyur saja. Kemudian penerimaan barang oleh toko gembira ini juga tidak di entry oleh keduanya. Dan pembayaran biaya promosi ini no entry ya, karena yang mengeluarkan biaya promosi ini adalah konsignee, consignment in pada PT Bahagia, kreditnya cash sebesar 2,5 juta. Kemudian selanjutnya transaksi yang kita akan catat yaitu bagaimana laporan yang diberikan oleh konsignee kepada konsinyur. Maka dalam hal ini kita akan catat dulu dari konsignee-nya ya. Konsignee dalam hal ini berhasil menjual seluruh barang, maka akan dihitung sebesar 100 unit kali 350.000, 35 juta. Konsignee menerima cash pada consignment in PT Bahagia. Nah, ini dianggap sebagai pengganti dari pendapatan. Kemudian menghitung hutang yang harus diserahkan sebagai kewajiban kepada PT Bahagia, yang tentu saja harus juga diperhitungkan komisi ya yang diterima sebesar 7 juta, yaitu dari harga jual kali jumlah unit kali persentase komisi 20%, hasilnya 7 juta. Dan ini nanti akan mempengaruhi berapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada konsinyur ya, dalam ini PT Bahagia. Nah, di sini jumlahnya ada 3: penjualan, pengakuan kewajiban, dan pengakuan komisi ya, pendapatan dari konsinyasi. Kemudian kalau dari sisi konsinyurnya, ini akan mengakui piutang kepada toko gembira dengan jumlah yang sama. Kemudian consignment out ya, ini sebagai beban yang diterima dari hasil laporan dari konsignee, yaitu biaya promosi ditambah komisi 2.500.000 ditambah 7 juta, jadi 9,5 juta. Kemudian kreditnya adalah pengakuan atas penjualan ya, sebesar 35 juta. Transaksi berikutnya pembayaran dari komisioner. Komision itu konsignee toko gembira melunasi kewajibannya, payable to cash 25,5, otomatis konsignor dari cash to receivable. Terakhir, masing-masing perusahaan akan melakukan tutup buku dari akun-akun nominal terkait dengan penjualan konsinyasi ini ya, baik di konsinyur maupun konsignee. Konsinyur menutup penjualannya 35 juta, kemudian menutup beban-beban yang muncul ya,
dari konsinyasi, selain yang dari konsini juga dari yang sudah dia keluarkan sendiri, selisihnya merupakan consignment income 8,75 juta. Kemudian menutup buku dari pendapatan konsinyasinya kepada income summary. Di consignee, ya, toko gembira, dia akan menutup consignment komisinya, ya, pendapatan komisinya kepada consignment income sebesar 7 juta dan consignment income-nya ditutup ke income summary. Nah, itu bagaimana penjualan konsinyasi dengan metode laba terpisah. Berikutnya metode laba tidak terpisah, ya, baik di konsinyur maupun di consignee. Maka kalau metode laba tidak terpisah menggunakan akun-akun yang sudah biasa digunakan, ya, di masing-masing perusahaan. Pada saat pengiriman barang, ya, kedua belah pihak tidak melakukan pencatatan karena persediaannya masih tetap milik konsinyur, ya, dan consignee tidak berhak mengakui persediaan tersebut. Dan ini tidak ada pemisahan, ya, persediaannya sudah aja dicatat sebagai persediaan sebagaimana persediaan yang lain. Ketika bayar transportasi juga sama, menggunakan akun yang sudah biasa digunakan, transportation out pada cash. Karena ini transaksi hanya terjadi di PT Bahagia, tidak ada kaitannya dengan toko gembira. Jadi toko gembira tidak mencatat. Penerimaan barang oleh toko gembira juga tidak dilakukan penjurnalan baik di konsinyur maupun consignee. Kemudian melakukan promosi oleh consignee diakui sebagai utang yang berkurang, ya, karena nanti beban ini akan dianggap akan diganti oleh konsinyur. Jadi jurnalnya payable pada PT Bahagia to cash, ya, karena ini akan diganti nanti, bukan ke expense. Karena ini terjadi di toko gembira, tidak ada kaitannya dengan PT Bahagia, cuma nanti aja mengurangi utangnya toko gembira. Transaksi berikutnya penerimaan laporan. Jadi di sini consignee akan mencatat penjualan secara total cash to sell 35 juta. Kemudian dari penjualan itu dianggap ada pembelian, ya. Ini harga jual dikurangi komisi 35 juta dikurangi 7 juta 28. Inilah menjadi utang yang harus dibayarkan kepada PT Bahagia. PT Bahagia sendiri akan mencatat pengakuan piutangnya sebesar 25,5, yaitu bersih, ya, dari harga jual kurangi komisi dikurangi dengan biaya tadi iklan, ya, promosi. Nah, kemudian pengakuan beban komisinya 7 juta dan beban iklannya, promosinya, advertising expense secara terpisah dicatat sebesar 2,5 juta. Kreditnya adalah sales, penjualan. Kemudian sebagai pemilik barang juga harus mengakui adanya harga pokok penjualan yang terjadi, cost of goods sold pada merchandise inventory, ya, 150.000 kali 100 unit. Kemudian yang berikutnya hampir sama, ya, consignee melakukan pelunasan atas kewajiban payable to cash, maka consignor akan menerima cash, ya, mengurangi piutangnya. Kemudian dilakukan tutup buku juga oleh konsinyur, penjualan ditutup di debit seperti biasa, kemudian beban-beban di kredit, selisihnya ke income summary. Begitupun di consignee, ya, penjualan ditutup di debit, kemudian purchase dalam hal ini yang akun nominal yang terkait 28 pada income summary, nilainya sama 7 juta sebagai komisi yang diakui. Nah, itu untuk perlakuan dari barang titipan yang semuanya kejual. Nah,
Bagaimana kalau ada sisa barang yang belum terjual di akhir periode? Maka kita lihat perlakuan bagi konsinyur. Pertama, persediaan barang tersebut akan disajikan sebagai persediaan akhir dengan biaya nilai sebesar harga pokok ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan secara proporsional antara yang terjual dengan yang tersisa. Jadi nanti harus dihitung bagian dari total biaya yang keluar untuk seluruh barang, berapa yang sudah terjual, dan masih sisa itu akan menambah nilai persediaannya atau harga pokoknya. Yang kedua, bagi konsignor, dia akan melakukan penyesuaian di akhir periode untuk memasukkan biaya lain selain harga pokok ke nilai persediaan. Kemudian kalau bagi konsignor sendiri, tidak melakukan penyesuaian. Nah, dikarenakan barang dagangan tersebut bukan miliknya. Jadi kalau misalnya ada sisa, yang harus melakukan pelaporan berapa sisa persediaan ya konsinyur, karena barang tersebut masih milik konsinyur. Nah, itulah bagaimana akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya Budi Payarto, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.